Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Universitas Negeri Medan yang terdiri dari Megawati Putri Simanjuntak, Cika Aprilia Pasca Halawa, Maisi Kurniati Simorangkir, Gilbert X Saudi Hutauruk, dan Devi Purba akan menjelaskan apa itu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen bawah. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yang pertama adalah reward power, coercive power, legitimate power, dan expert power. Pertama, reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, legitimate power. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi. Yang keempat, expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kesepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kewenangan atau authority. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Jenis kewenangan yang pertama adalah kewenangan linear atau linear authority. Adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staff atau staff authority adalah mereka yang ditunjukkan oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan ini. Yang ketiga, kewenangan fungsional atau functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan ini maupun staff, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab dan responsibility. Responsibility adalah kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Persamaan authority dan responsibility salah satunya prinsip organisasi penting adalah bahwa individu-individu seharusnya diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Delegasi atau delegation adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi, yang jika dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat delegasi yang pertama, memungkinkan bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya delegasi tersebut berjalan sebagaimana dengan semestinya. Kendala pendelegasian. Yang pertama, staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas. Yang kedua, kurang tanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Sekian dari kelompok kami.